Hai guys, balik lagi dengan Natasha di episode Live in Indonesia. Melanjuti video kemarin soal LPDP, kali ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian seputar LPDP. Dan akan aku jawab sebisa aku, sepengetahuan aku, berdasarkan info-info yang aku dapat dari website LPDP dan juga berdasarkan pengalaman aku sendiri. Gitu. Sebenarnya pertanyaannya nggak banyak sih, dan banyak juga yang sudah terjawab di video sebelumnya. Jadi make sure buat kalian yang ketinggalan, kalian jangan lupa juga untuk nonton video sebelumnya. Ini aku taruh di sini ya. Dan itu segala macam proses yang aku lalui, tips receh dari aku, juga ya pengalaman aku, perjalanannya seperti apa, itu semua ada di video kemarin. Jadi make sure kalian nonton itu dulu baru nonton video ini, oke? Yuk, without further ado, kita jawabin pertanyaan-pertanyaannya, oke? Ini interview LPDP seputar apa, Ci? Interview LPDP seputar esai, seputar keluarga, seputar tujuan, seputar motivasi kuliah, seputar rencana kontribusi di Indonesia gitu. Seperti yang aku bilang di video kemarin, aku tidak bisa bilang semuanya isi interviewnya seperti apa, tapi kalian bisa cek kisi-kisi yang ada di YouTube mengenai interview LPDP ini gitu. Yang kedua, tips buat keterima LPDP dan apa yang harus dipersiapkan. Tipsnya yourself. Yang kayak aku bilang juga di video sebelumnya, ini aku juga sudah bilang, yang tips paling pertama yang aku akan berikan ke kalian adalah be yourself. Ya, tunjukkan diri kalian seperti apa, sejujur-jujurnya, segenuinnya, tapi packing itu dengan baik supaya itu bisa menarik di mata panelis gitu. Dan yang harus dipersiapkan apa aja, tentunya ya IELTS. Belum kalian itu IELTS dulu, jangan lupa. Kemudian juga referensi, surat referensi ini bisa dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris dari dosen ataupun dari tokoh masyarakat. Kemudian juga kalau misalnya kalian S1 ataupun S2-nya di luar negeri, jangan lupa penyetaraan dulu. Penyetaraan ijazah dan penyetaraan transkrip nilai. Dan untuk penyetaraan ini, jangan lupa kalau ijazah kalian bukan dalam bahasa Inggris, kalian harus pakai penerjemah tersumpah. Jadi di-translate dulu. Gitu. Selain itu, ya yang kalian harus persiapkan tentunya SHI dan kampus tujuan, jurusan tujuan kalian apa. Kemudian kalau misalnya kalian sudah daftar juga ke kampus, sudah dapat LOE juga, itu seperti aku bilang di episode kemarin, bisa skip seleksi bakat skolastik gitu kalau kalian sudah punya LOE gitu ya. Pertanyaan berikutnya, kakak untuk beasiswa LPDP untuk jurusan farmasi ada. Aku udah lulus S1 tapi masih mau lanjut kuliah. Setauku beasiswa LPDP tuh open untuk any kind of major gitu. Jadi bisa buat jurusan apa aja, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Setahu aku sih seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian pengen mikir lagi, kalian bisa cek di website LPDP di buku panduannya. Terus syarat buat daftar LPDP susah nggak kak? Susah atau enggak itu kan subjektif ya, jadi tergantung perspektif kalian seperti apa. Tentunya namanya daftar beasiswa itu nggak semuanya rainbow dan lancar gitu ya, nggak selalu kayak gitu, pasti ada kesulitannya. Tapi ya kalau misalnya emang kalian niatnya kuat gitu, pasti bisa lah, pasti bisa melalui itu semua. Kak, kalau misal waktu kuliah S2 2 tahun ada kendala dan akhirnya molor 1 tahun lulusnya, apakah LPDP tetap biayain sampai lulus? Nah, ini tadi aku sempat nyari di website LPDP mengenai jawaban pertanyaan ini. Jadi, LPDP akan tetap membiayai kuliahnya sampai lulus kalau in this case molor ya, dengan cara tertentu gitu. Alasannya kenapa molor? Alasan tertentu gitu. Jadi LPDP akan tetap membiayai kuliah kalian kalau misalnya kalian molor jika alasannya diterima oleh LPDP. Alasan molornya maksudnya. Nah, alasan apa aja sih yang diterima sama LPDP kalau misalnya kalian mundur masa studinya, molor gitu kan? Yang pertama itu ada bencana alam atau bencana non-alam yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi. Yang kedua, sakit kronis atau sakit yang membutuhkan perawatan panjang sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi, dibuktikan dengan rekam medis atau surat keterangan dokter. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi, dibuktikan dengan surat keterangan psikolog atau psikiater
dan surat keterangan dari pembimbing penelitian atau tugas akhir atau pembimbing akademik. Terus yang keempat, cuti akademik yang disetujui LPDP. Yang kelima, pembimbing penelitian atau tugas akhir sakit, meninggal dunia, atau pindah dari perguruan tinggi tujuan yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi. Dan yang keenam, kendala dalam pelaksanaan penelitian yang tidak disebabkan oleh kelalaian pribadi dan berdampak pada keterlambatan penyelesaian masa studi. Dan ada syarat-syaratnya juga untuk mengajukan perpanjangan tersebut. Itu durasi studi di LOE Unconditional atau Letter of Guarantee belum mencapai masa studi maksimal, yaitu 24 bulan untuk S2 dan 48 bulan untuk S3. Dan dokter spesialis mengikuti durasi studi maksimal yang telah diatur LPDP. Memiliki peluang besar untuk lulus studi dengan mendapatkan ijazah sesuai program yang tercantum dalam LOE Unconditional. Telah melakukan pelaporan perkembangan akademik secara lengkap, melampirkan surat permohonan perpanjangan masa studi, Letter of Guarantee, LOE Unconditional durasi terbaru, transkrip nilai, surat rekomendasi pembimbing penelitian atau tugas akhir atau pembimbing akademik, study plan sesuai format yang ditentukan LPDP, dan berkas pendukung lainnya. Seperti itu. Jadi boleh, tapi maksimal tetap 2 tahun kalau untuk S2. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 tahun itu nggak boleh ternyata, setelah aku baca lagi. Kalau untuk S3 maksimal 4 tahun. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. LPDP mencakup biaya buat visa dan deposit buat rekening bank kah? Dan LPDP tuh tinggalnya harus di dorm atau bisa milih. Oke, jadi ini aku buka dulu. Letter of sponsorship yang sudah aku terima dari LPDP, itu mereka covernya dalam hal biaya sekolah atau education cost, itu ada registration fee, tuition fee, ini dua-duanya itu at cost, jadi sesuai dengan biaya yang kalian keluarkan. Ketiga ada book allowance, itu ada maksimalnya. Kemudian yang ketiga thesis ini research and examination not eligible for awardees whose duration of study is less than or equal to 12 months and or who undertake a coursework program or non-thesis program. Gitu. Jadinya thesis allowance ada, kemudian ada allowance untuk international seminar, terus ada international journal publication. Ini ada masing-masing ada batasnya sendiri. Kemudian untuk yang non-education cost itu ada living allowance, ada transportation. Transportation ini mungkin maksudnya kayak biaya flight ya, biaya pesawat. Kemudian ada biaya, ada cover untuk health insurance, biaya visa, dan juga ada settlement allowance. Settlement allowance ini untuk kalian beli kebutuhan kalian saat pertama awal nyampe. Biasanya aku dulu gitu selimut, bantal, deterjen, sabun gitu-gitu. Nah itu masuk ke settlement allowance. Kalau misalnya untuk deposit bank untuk bikin visa ya, maksudnya kali ya, deposit bank untuk bikin visa itu tidak tertulis di letter of sponsorship-nya. Tapi biasanya setahu aku kalau misalnya kalian beasiswa full funded, itu deposit bank itu ditiadakan dalam pembuatan visa. Setahu aku sih gitu, kalau nggak salah. Jadi bisa dipastikan lagi untuk pembuatan visa, karena aku belum bikin visa ya guys, jadinya aku belum bisa jawab soal ini. Nanti aku akan update kalian lagi setelah aku bikin visa. Kalau misalnya aku lupa, tolong ingetin aku entah melalui komen di video ini ataupun melalui Instagram aku ya. Jadi supaya aku nggak lupa gitu. Nah berikutnya, cara susun esai, persiapin diri untuk interview, tips untuk stand out, itu sebagian besar sudah aku bahas di video sebelumnya. Cara susun esainya seperti apa juga, persiapannya juga seperti apa. Persiapan aku yang hanya 1 jam, bukan 1 jam, 1 hari. Dan tips untuk stand outnya juga aku sudah sempat bahas sedikit ya. Tips untuk stand out sebenarnya just be yourself gitu loh. Sekali lagi, just be yourself gitu guys. Apa yang bisa kalian tawarkan untuk negara terutama, karena namanya kan LPDP ini adalah beasiswa yang diberikan oleh negara. Jadi tentunya semua organisasi yang memberikan beasiswa tentunya mengharapkan timbal balik dari para beasiswan, dari para penerima beasiswa. Sehingga kalau LPDP ini, dalam hal LPDP ini tentunya timbal baliknya untuk negara. Sehingga kalian harus banyak-banyak menyebutkan timbal balik apa yang bisa kalian berikan untuk negara kita tercinta ini gitu. Kemudian yang berikutnya, Kak, kalau sarjananya dari swasta boleh nyoba LPDP nggak ya? Boleh banget kok, LPDP tidak membatasi kalian S1-nya dari mana. Karena aku sendiri S1-nya kan dari Korea gitu. Jadi bisa aja. Dan sejauh ini sekian sih pertanyaan yang aku dapatkan di Instagram. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan di luar yang sudah dibahas di video ini maupun di video sebelumnya, kalian bisa tanyakan lagi
di komentar di bawah. Dan kalian juga bisa cek website LPDP untuk frequently asked questions-nya, FAQ-nya. Dan juga kalian bisa buka tiket bantuan juga di websitenya bantuan LPDP kalau misalnya pertanyaan kalian tidak ada di FAQ. Dan kalau misalnya kalian tanya di komentar di bawah ataupun di Instagram aku akan berusaha jawab sebisanya aku, sepengetahuan aku, sepengalaman aku seperti apa gitu. Jadi oke, sampai situ aja video hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video berikutnya juga. Karena di video berikutnya aku bakalan bahas tentang kenapa aku mutusin untuk mundurin studi aku. Karena harusnya itu aku berangkat tahun ini, tapi aku mutusin untuk mundur ke tahun depan gitu. Kenapa? Itu aku akan bahas di video berikutnya, jadi make sure kalian stay tune. Dan jangan lupa untuk subscribe di video juga, biar aku bisa tahu kalian tuh sebenarnya suka nggak sih video-video seperti ini yang bahas soal beasiswa, soal edukasi. Dan sekali lagi aku juga mau bilang semangat dan good luck buat teman-teman yang sedang dalam proses pendaftaran LPDP ataupun yang akan mendaftar LPDP. Semangat buat kalian semua, sukses. Semoga bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin, bisa mendapat kesempatan untuk studi lanjut dan studi di tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Jangan capek-capek, apply beasiswa itu memang melelahkan, tapi semangat, pada akhirnya itu akan membuahkan hasil yang manis dari kalian. Semangat, dan I'll see you guys on my next video. Bye-bye!